Yang depan langsung gini, brat. Wah. Kanan kiri, brat. Karena gue jelas banget rambut tuh sepanjang-panjangnya, melingkar gitu. Si tangannya lagi gini, matanya merah, ngeliatin gue gini. Ya Allah, gue pengen nangis, sumpah pengen pingsan. Gue rasanya bener-bener lemes gue. Air tinggal sisa sedikit karena udah banyak minum gue, saking lemesnya. Das, mati lampu mati. Bung, gelap segelap-gelapnya. Balik lagi di channel Gasan Albak, masih bersama dengan gue, Gasan Syakik Albak. Di episode yang sebelumnya, itu kita ngebahas tentang cerita mistis Gunung Salak, Bang. Iya. Nah itu gokil banget buat temen-temen yang belum nonton dan dengerin, tonton dulu. Dan di episode yang kali ini, jadi Bang Herdi bakal ceritain kejadian hampir menewaskan. Tobat mungkin. Udah tobat ya? Nah Bang, sebelumnya nih ya, sebelum kita bahas tentang podcast horor ya, gue pengen ngulas dong tentang adventure lo nih, dari segi anak gunung banget gitu. Boleh nggak sih sharing sedikit ya gitu? Kenapa lo tertarik dengan alam dan senja? Ya, gini, yang gue bilang tadi, gue masih newbie, gue ngelihat temen gue sih awalnya. Yang udah expert duluan itu ada orang bukannya kayak kok dia bisa, gua enggak kayak gitu. Kalau untuk yang jadi penggiat atau pecinta atau apapun itu tentang alam, nggak kayak gitu sih menurut gue. Harus panggilan dari hati yang benar-benar lu tuh benar-benar cinta gitu, nggak cuman hanya ikut, nggak cuman sekedar konten ya. Yes, gue mulai terbangun itu setelah banyak cewek yang udah tidurin. Setelah banyak sharing sama orang-orang yang sudah expert di outdoor tersebut sih. Jadi fetish lu di outdoor nih mainnya nih? Kalau untuk saat ini ya. Fantasi gue sih. Oh iya, seru kan? Bener-bener. Kayak gitu sih. Kayak sekarang gue di lingkungan yang namanya kota atau dunia malam dan lain-lain, gue udah bosen. Gue udah cukup lah yang namanya tempat spa di mana yang bagus, terus serius gue tempat karaoke di mana yang paling bagus-bagus, sampai di mana yang udah ngalamin itu semua. Catatan istri gue udah semua. Istri gue udah tahu semua ya maksudnya tentang cerita ini. Jangan bikin podcast ini hancur rumah tangga, men. Karena gue udah ceritain juga. Oh iya udah cerita. Tapi ke istri yang kedua kan belum? Astagfirullahaladzim. Oh iya. Gue udah cukup. Oh iya. Gue mulai tertariknya yaitu yang gue bilang. Gue sering banyak ketemu sama orang-orang expert di bidang outdoor tersebut. Kok gue bukannya makin kok ribet banget sih, kok gini sih, enggak. Gue kayak wah iya. Di situ yang namanya tadinya yang gue bilang tadi, gue sampai ngambil puntung dari. Nggak, itu sebenarnya gue ngetes aja. Oke. Iya. Gue awalnya kan biasa aja kan dulu tuh. Wah, kayak mana. Sekarang kayak lebih gue tahu efek itu kayak gimana. Kayak benar-benar udah, ayolah, kalau bukan kita siapa? Benar banget. Lebih menghargai ya, dan dari diri sendiri tentunya. Nah Bang, fokus ke topik kita yang utama, tentang kejadian yang hampir menewaskan diri lo. Ini mungkin kejadian yang paling terseram ya? Sepanjang gue hidup. Sepanjang lo hidup, cerita ini yang paling the best. Itu di mana Bang? Di Bali. Gua dulu di Bali hampir 2 tahun lah.
Untuk awalan ke Bali itu gue nemenin almarhum om gue. Selanjutnya gue udah dikasih proyekan, yaitu untuk manajemen villa di Ubud. Gue stay di Seminyak, proyekan gue di Ubud, lumayan cukup jauh dari Seminyak, itu sekitar 50 apa 30 kilo, gue lupa, lumayan lah jauh. Awal gue datang ke tempat proyekan gue ini, villa ini, oh ya, villa ini tuh vakum 3 tahun. Kosong tuh ya? Kosong, benar-benar kosong, tanpa dirawat. Oke lah kalau villa 3 tahun kosong nggak ada tamu tapi dirawat ya oke aja. Tapi kalau ini 3 tahun benar vakum, nggak ada yang nyentuh. Gue awal nyampe itu villa dari depannya udah akar-akar pohon. Gue bilang, wah anjir gue dapet bangke nih, gue bilang. Ya mau nggak mau, gue udah siap segala macem untuk manajemen, untuk manage itu. Pas gue masuk, wah anjir sih, ini villa emang keren. Gue yakin nih bakal ramai kayak gitu. Akhirnya gue sama tim langsung ngebentuk yang namanya tim GC, General Cleaning, untuk ngebersihin properti itu kan. 1 minggu selesai langsung. Dan itu kayak bangunan baru lagi aja. Sampai maintenance terus, sampai gue ganti kabel, ngurut kabel lagi ulang, terus kolam renang vendornya ada yang mau, ada yang enggak, ada yang mau nggak. Dan uniknya itu di situ semua vendor itu nggak tahu kenapa ya, gue awalan kan nggak tahu ada cerita apa di daerah situ, pada mundur, pada nggak berani. Ya gue masih kayak nggak berpikiran ke situ, kayak ya udah nothing tulus aja lah ya. Iyalah, gue bilang nyari lagi ya, sampai udah semua udah terselesaikan. Satu hari gue untuk controlling kesiapan, karena kita mau opening kan. Akhirnya gue memutuskan untuk nginep di villa itu. Karena kan itu tanggung jawab gue harus tahu. Itu sendiri? Gue sendiri, bener-bener sendiri. Tim gue, tim manajemen gue balik semua. Gue bilang lu baliknya semua, gue sendirian kalau lu pada nggak bisa. Ya mereka juga pengen nginep, tapi kan mereka nggak bisa. Mereka udah punya istri dan ada temen staff gue bilang, Pak Herdi beneran mau nginep di sini. Nah itu staff gue orang situ asli. Villa ini jarak dari Jalan Raya Goa Gajah di Ubud itu sekitar satu atau enggak, kurang lebih 1 atau 2 kilo. Dan kanan kirinya itu hutan. Jalanannya pun bukan aspal, yang disusun jalan biasa gitu, batu tanah kayak gitu. Lanjut lagi kita ke cerita tadi. Staff gue ini bilang, Pak Herdi beneran mau nginep sini? Iya. Kenapa? Pak Herdi nggak takut? Gue nggak takut. Gue cuma takut ular. Itu kesalahannya. Seakan-akan gue pengen nantangin gitu. Seakan-akan gue pengen nantangin sih. Yang menurut gue sih kayak gitu. Kenapa gue digangguin? Bertubi-tubi. Gimana itu bang, digangguinnya bang? Teman-teman gue pada balik, gue awal masih di lobi, masih ngerokok, masih ngopi, masih main laptop, ngerjain kerjaan. Gue cabut ke kamar karena udah jam 9 malam. Ini baru jam 9. Sorry, jam 8. Jam 8. Wah, gue bilang udah gak enak. Ya udah. Gue ke kamar, ke atas kamar gue. Jadi bentuk atau konsep kamar gue ini kaca letter L kacanya. Ini buat kolam renang ke bawah, ngeliat ke bawah. Ini untuk ke tebing. Nah, posisi bed gue nih gini, yang ke arah kolam. Ini ke arah tebing kan.
Gue lagi nyalain TV karena gue juga ngetes TV-nya. Si gordeng gue ini beratnya hampir 5 atau 6 kilo. Oke. Lumayan berat kan. Kalau disapu angin nggak mungkin. Nggak mungkin. Sampai. Iya. Gitu kan. Awal gordeng yang sebelah kanan itu kebuka, dan itu bukan buka gini ya. Berat. Wih. Gue bilang, kenapa nih? Oh, angin kali ya? Padahal nggak gue buka. Si pintu-pintu tuh nggak gue buka. Gue tutup lagi. Jadi kan ada 2 gini. Iya. Yang ini awal kan. Yang kedua yang ini. Berat. Wih. Masih berusaha untuk positive thinking. Gue nggak mau mikirin itu. Karena gue sendirian banget. Benar. Dan kendaraan semua dibawa semua. Gue tutup lagi. Yang paling gue cabut dari kamar itu, yang depan langsung gini, berat. Wah. Kanan kiri, berat. Ah, gila. Tutup buka. Ya, saya turun. Mohon maaf. Saya turun ke lobby. Gue turun ke lobby. Dengan tergesa-gesanya gue bawa tas. Gue mau cabut. Kalau terjadi apa-apa gue cabut. Kalau masih gini terus. Akhirnya gue di lobby. Tapi di lobby itu udah mulai tenang tuh gue. Gue ngehubungin siapapun, temen gue, tim gue, staff gue. Itu anehnya tuh di jam itu yang gue butuhin itu gak ada yang jawab sama sekali. Entah itu kenapa ya. Mereka pada balas pagi semuanya. Gila kan? Ya coy, gue merinding coy. Gue kira udah gitu aja di kamar. Ternyata wah gila. Gue bikin kopi buat tenangin diri. Gue bikin kopi, nyalain rokok, baru nyalain rokok. Oh iya, gue mau kopi. Kopi udah gak ada rasa. Gue tambahin gula lagi, takut gue lupa. Dan anehnya tuh gak manis. Oh iya, gue langsung ngerti. Gue taruh rokok sebatang. Mampureng ge. Mampureng ge itu kayak, emang kayak orang Jawa, tapi itu balik seperti itu juga bahasa. Mampureng ge. Mampureng. Udah tuh, gue udah permisi nih. Gue masih punya bakso kan. Gue sajiin, gue angetin. Itu bakso rasanya, aduh, tahu bangkai tikus baunya? Cap tikus tahu. Bangkai oh, bangkai tikus. Sorry ya, bangkai tikus. Bau banget. Pas gue mau makan tuh bau banget. Dan nggak mungkin bakso itu dibawain teman gue tuh jam maghrib. Masa jam 7:30 udah? Jam 8 udah. Iya. Mungkin orang awalnya enak dimakan. Waduh, udah gue cuci mulut. Gue main laptop sampai nelponin terus, gue nggak bisa. Jadi ada di Bali itu ada pura kecil untuk mereka sembahyang kan, dekat kolam renang. Otomatis kan kayak mata sebelah sini tuh masih ngeliat lah ya. Bener. Iya kan? Iya, ada mata ini. Gue lupa nama sebutannya. Itu apa ya? Gue liatin, oh banyak pohon kali gitu. Iya, positive thinking aja. Iya. Gue masih belum nyadar tuh lah, kan lampu ke sana. Otomatis kan bayangan ke sana ya. Yeah. Ini bener-bener di pura. Gue lihat, kok gede ya gitu. Gue ikutin itu. Tingginya sepohon ini. Dan itu bukan pohon, karena gue jelas banget rambut panjang sepanjang-panjangnya, guling gitu, si tangannya lagi gini, matanya merah, ngeliatin gue gini. Ini. Itu alasan kenapa dia kuat banget buat gituin kordennya. Bisa jadi. Itu jenis apa bang? Apa ya? Gendruwo Bali gitu ya? Iya bisa dibilang gitu kalau bahasa kitanya. Kalau orang Bali. Akhirnya gue minta izin, maafin saya kalau saya ada salah kata. Gue belum nyadar dengan kata-kata gue yang gue bilang gue nggak takut apapun, yang gue takutin tuh ularnya nggak ada, itu namanya.
Akhirnya gue nunduk lagi, gue liat nggak ada. Wah, gue kira udah kan. Iya. Pindah ke depan pura. Makin deket dong ke gue. Gue bilang, aduh gimana? Gue bilang, gue mau cabut juga takut di jalan itu pun serem. Gue ceritain juga di jalan yang mau menuju villa itu. Gue nggak mau nyebutin villanya, sorry, karena kasihan. Nama baik. Ya. Gue udah bingung mau gimana. Gue bilang, ngampur aja udah, terus gue minta maaf. Nggak ada lagi. Udah kayak udah dalam hati udah. Gue baca aja yang gue bisa mungkin di. Iya bahasa apa ayat-ayat Al-Quran. Nggak ada tuh. Kolam renang gue kan gini panjang, itu tebing, langsung tebing doang. Kalau angin cuman gimana sih? Iya, lewat doang gitu. Iya, air ke bawah angin dikit. Iya. Ini kayak ombak lautan. Si air tuh gini. Itu dengan mata kepala gue sendiri gue lihat. Astagfirullahaladzim. Ada angin, tapi nggak mungkin bisa kayak gitu angin. Maksud gue tuh bisa, tapi ini angin kecil kok bisa kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kayak gini sih, orang dulu kesini baru wah. Kayak ombak tsunami gitu ya? Iya. Setelah itu kayak si air kayak dikobok-kobok. Kayak kita di ember, kita kobok-kobok gitu. Wah. Gue cuman bengong, pengen nangis gue bayangin. Udah setua itu pengen nangis gue. Cuman itu dong yang gue pengen, nangis aja lah. Ya Allah, ini harus kayak gimana? Gue mesen Gojek, Gokar. Gue sebut ya gue sebut, ya apa? Mesen Gokar. 6 driver nolak gue. Dia udah nge-pick up nih, udah mau jalan. Dia baru alamatnya masih dimatiin lagi. Cancel lagi. Di cancel lagi. Akhirnya gue bilang, aduh, udah deh. Gue udah gak kuat nih, gue bilang, sumpah gue gak kuat banget. Karena yang namanya, itu kan yang udah terlihat, yang namanya suara udah gak gue hiraukan. Saking lu udah takut banget ya. Suara itu pun banyak. Suara cewek lah, suara anak kecil lah, suara gamelan Bali, rindik Bali lah. Itu udah gak gue harapin. Udah gak gue hiraukan. Udah gue biarin aja. Yang gue bikin takut tuh yang jugar kayak gitu. Karena itu langsung fisik keras banget ya. Yes. Itu gue sampai air minum botol yang literan 1,5 liter gue habis 3. Saking lemesnya gue. Yang paling gue bikin cabut dari lobi keluar awal suara kodok. Dan itu bukan suara kodok. Awalnya kodok. Gue masih tahan di situ. Mau gimana? Pas nggak tahu kenapa langsung fokus ke suara kodok. Tahu nggak suara kodoknya? Wah! Orang teriak marah gitu sih ke telinga gue. Ya, saya pulang. Saya keluar dari sini. Gue bawa seadanya, gue bawa minum, gue keluar. Gue kira di luar udah selesai, men. Iya. Tapi masih ada. Oh my god. Itu semua driver tuh ngancelin gue terus. Dan jadi gini, gue nunggu lagi nih. Ada nih. Udah sekian lama nunggu, ada yang mau pick up. Gue gak nyadar gimana lagi ketakutan. Waduh, kok cancel lagi? Gue nunggu lagi. Wah, masih parah. Gue sampai di depan itu, di parkiran. Ya Allah, gue bilang, sudah gak kuat, bantu saya. Saya udah pasrah. Udah gitu, jadi depannya tuh hutan, pohon-pohon gitu. Dan uniknya pohon itu tuh yang nggak masuk akalnya tuh kayak jatuh buah tapi batu semua dari pohon itu. Buah kali ya. Gue ngomong gitu, buah kali ya. Buah batu ke gue. Bayangin batu ya. Kurang lebih kayak gini, segede-gede gini. Mungkin gue bisa kalau gue nggak berdoa terus, tubuh gue kena gue. Kayak bener-bener gue diusir. Ya Allah, gue pengen nangis, sumpah pengen pingsan. Gue rasanya bener-bener lemes gue.
air tinggal sisa sedikit karena udah banyak minum gue, saking lemesnya. Das, mati lampu mati, bung, gelap segelap-gelapnya. Gue pakai handphone doang, gue center. Ngejeglek nih gue. Ini yang gue cari tadi gue bilang. Takutnya gini pas malam-malam, pas opening tuh. Terus gue lihat si KWH ya, yang buat itu listrik. Oh iya. KWH ya, itulah pokoknya. Itu tuh nyala posisi. Semua nyala. Gue coba matiin, gue nyalain lagi, tetap nggak nyala. Ya sudah lah, kayak harus kayak gini gue. Ngampurin gitu aja gue. Terus nyala. Mati nyala. Kayak ini klub malam. Nggak bercanda. Kayak gitu apa? Deng, nyala. Deng, mati lama. Itu terus bener-bener kayak gue. Sana lu. Tapi lu nggak pergi juga. Iya mau gimana? Gue ke depan pun takut, di situ takut. Nggak ada kendaraan di villa itu. Salahnya gue, bodohnya gue, nggak minta temen gue, gue ninggalin kendaraan satu. Karena gue tadinya pengen. Ya udah tidur nikmatin. Nikmatin, gue kontrol juga kan. Akhirnya ada salah satu driver yang begitu, dan dia dari Monkey Forest, mau arah balik ke Denpasar. Agak lama tuh ya. Agak lama juga itu, jedanya lama banget men. Dan dia tuh daripada gue kosong, ini aja gue pick up kayak gitu. Nah dia masuk tuh dari jalan raya depan ke tempat gue tuh awal masuk. Gue ditelepon kan, Mas, ini posisi masih jauh. Yang gue liat di handphone gue satu lagi, gue mesen yang di handphone satu lagi. Enggak pak, udah deket kok, bapak maju aja terus. Oh ya mas, baik, maju lagi. Dan uniknya tuh kata si driver itu, dia tuh padahal udah agak ngebut dikit lah, tapi lama banget men, nyampe ke guanya. Dia nelfon lagi ke gua, Mas ini beneran gak sih mas? Mas tuh manusia apa setan? Gue digituin sumpah. Oh shit man. Ini saya di hutan liar gini, mau gimana sih, muter balik susah, nggak ada tempat muter balik, mundur juga jauh. Pak ada, bapak coba klakson, nanti saya denger. Di klakson, saya denger pak. Benar ya mas? Ini jangan dimatiin kata dia, kata driver gokar ya. Iya pak, standby. Pak udah kedengeran suara mesin bapak gitu. Nah lampu udah kelihatan. Nah nyampe lah dia, tes terbalik. Wih gila kata dia, mas sendirian? Biasalah, basa-basi. Selesai dari itu, dia ngeliat gue aneh. Mas pucet banget, sakit. Nanti aja kok ceritanya. Mau merinding cuy. Iya. Tes, baru nggak jauh dari villa, lewat cewek pakai pakaian penari Bali. Kanan sungai hutan, kiri sungai, tebing hutan sungai. Dua-duanya ngeliat lagi. Gue sama driver. Teng. Mas ngeliat. Jadi gue ngeliat gini. Mas ngeliat mas. Tapi dia nggak mau ngomong ke gue mukanya. Iya pak. Iya pak. Oh iya mas. Kita sudah lewat dari itu. Basa-basi lama-lama. Mas, saya baru ngomong mas. Ini ternyata tempat yang diomong-omongin sama driver lain. Mas nanti aja, gue bilang. Ceritanya nanti aja ya. Pas terlalu jam, iya katanya. Udah. Jadi setelah ngelewatin itu, dia cerita itu, kata dia di daerah itu tuh atau tempat itu tuh yang lagi dibarak jadi pembicaraan driver semua, dan banyak cerita-cerita. Dia sih nggak ceritain ya, cuma satu doang yang diceritain yang paling terseram gitu. Setelah ngomong gitu, gue bilang iya mas nanti aja. Gue bilang ceritanya kalau udah di Denpasar. Gue bilang oh iya kalau udah di Denpasar. Oh iya mas, iya saya lupa. Dia kan otomatis kalau di posisi driver itu ada kaca kan. Apa lupa gue. Spion. Spion belakang yang di tengah dalam.
Mas kita berdua kan tadi ya? Hah? Iya saya kan sendiri tadi penumpang. Iya. Terus kita berdua. Oh iya mas. Iya mas. Iya mas. Dia kayak bener-bener. Iya mas. Iya mas. Iya mas kayak bener-bener ngilangin ketakutan itu. Iya. Ada yang ikut. Dan lo lihat? Bukan lihat lagi men. Begini nih. Dan itu berasa batangan. Gini nih normal kelihatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya mas, itu situ masih ngomong iya mas. Tapi untungnya dia fokus bawa mobil. Kalau enggak kanannya tebing, kiri tebing. Sampai keluar aman lah kita di situ. Mas, iya. Ada yang ikut. Tapi jangan balik lagi sih, udah hilang. Baru dia ceritain tentang temannya driver juga. Yeah. Dia pernah nganter tamu fiktif, jemput pak dulu, pas mau diantar, yang tadi yang lewat itu hilang. Dan dia bingung, balik lagi dia ke villa. Ada lagi si tamu itu, cewek ini. Dan dia ngobrol, aduh bu, tadi turun lagi, maaf ketinggalan bu. Iya mas, gimana sih katanya, saya ditinggal. Naik lagi, hilang lagi. Kedua kalinya aneh kan, si driver nungguin si tamu masuk, dia masuk, dia ngeliat ke belakang, jalan. Di tengah dia hilang, yang kedua kalinya, dan mobilnya tuh hampir masuk jurang. Karena ada yang jagain. Dia ngebanting kanan, hampir udah gini langsung hilang. Itulah tempatnya. Nah si cewek gadis Bali ini bang, dia ada sejarahnya sih atau pernah meninggal di situ? Bukan pernah meninggal ya, karena gue sih dapat cerita dari warlock situ, warga lokal situ. Staf gue pun cerita. Jadi ini villa gue nih. Di sana tuh ada pura lama, pura tua. Pura itu tempat sembahyang. Tempat sembahyangnya agama Hindu. Pura. Dan pura itu tuh bagus banget. Asli dari villa gue tuh kelihatan banget itu bagus, bersih, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pancuran. Nah, jadi mungkin ya memang tempatnya bidadari atau gimana, gue nggak ngerti ya, gadis-gadis Bali itu di situ. Yang udah nggak ada mungkin gue nggak tahu ya. Jadi, nah gue pun pernah pengalaman lagi tuh di villa itu. Tidur di bawah gue, jadi ada villa yang di atas, ada yang di bawah, di tebing bawah. Udah kapok lo ya? Bukan nggak kapok, karena kan tuntutan kerjaan. Ngetes kamar yang bawah. Meskipun udah selesai, gue harus tes lagi kan. Iya. Gue harus tes itu. Nah di seberang itu kan yang gue bilang tadi pura, ada 7 pemandian. Gue sengaja nggak gue tutup. Belajar dari pengalaman yang di atas. Biar gue tutup, dibuka aja. Tiduran, main handphone. Ada pecalang gue. Pecalang itu, gue buka. Polisi adat Bali. Yang pakai, pakai yang kotak-kotak. Iya ada pecalang. Malam-malam. Gue liatin. Tapi gede banget ya gue. Badannya. Gue liatin, gue pertegas, itu gede banget. Yang tadi biar normal nih, tambah gede. Anehnya nih, hilang. Astagfirullahaladzim. Belajar yang awal gue udah nggak bahas itu lagi deh, udah mikir. Nggak lama ada cewek lagi, bukan ini ya, bukan cewek, ada cewek. Wih, ada yang mandi lagi gue. Bodohnya gue ngeliat jam. Jadi di puranya itu ada lampu. Itu malam-malam tuh? Iya malam-malam. Ada cewek mandi. Gue nggak lihat jam pas megang HP. Lah, jam 10 malam gue. Udah nggak ada. Itu. Pokoknya yang benar-benar itu benar-benar gue langsung kayak tobat, nggak sembrono, nggak gimana.
gue hormatin banget, gue hargain banget karena budaya Bali itu the best menurut gue. Toleransinya luar biasa banget sih. Gue jujur betah banget di Bali. Balik lagi sih ke Bali. Mungkin next time lah ya. Next time gue bakal punya properti atau siap, amin deh. Ini itu sih yang paling gila. Thank you banget nih Bang ya buat sharing. Ini gue speechless juga cuy, kayak dari tadi kalau kalian merhatiin gue cuma diem doang. Ini maghrib. Oke, jadi jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, comment, dan share video gue ke teman-teman kalian. See you next time.